Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusikan soal referensi ya. Jadi dalam menulis disertasi, dan ini juga berlaku untuk tesis maupun skripsi ya, salah satu hal yang penting yang dapat menunjang cepat selesai itu adalah referensi. Jadi sediakan semua referensinya baru kita menulis. Jangan kita menulis kemudian mencari referensi, itu terbalik ya. Jadi itu. Nah, referensi ini setiap bab berbeda referensinya. Referensi macam apa? Karena itu perlu kita pahami juga macam-macam referensi gitu ya. Nah, yang pertama soal latar belakang atau bab 1 ya. Bab 1 hal yang paling penting adalah latar belakang. Latar belakang itu hal yang paling penting adalah menunjukkan gap gitu ya. Karena itu referensi yang kita perlukan adalah bagaimana menunjukkan gap ini, referensi-referensi yang dapat mengarah pada munculnya gap gitu ya. Nah, karena itu tergantung gap macam apa ya yang akan kita munculkan. Misalnya kalau gap yang sifatnya normatif, nah tentu referensinya adalah referensi-referensi yang sifatnya normatif, perundang-undangan, dokumen gitu ya. Atau gap yang sifatnya empirik ya, berarti yang kita perlukan adalah data-data atau referensi-referensi yang sifatnya empirik, misalnya statistik gitu ya, laporan pengadilan misalnya. Nah itu, jadi pada pokoknya itu, jadi kita tidak semua yang relevan kita masukkan enggak, tapi atau semua referensi kita masukkan enggak, tapi ya memang kita fokus saja gitu ya. Itu bab 1. Adapun soal rumusan masalah, tujuan, manfaat itu kan tidak perlu referensi ya, kita hanya mengikuti saja. Kemudian bab 2 studi terdahulu dan tinjauan pustaka. Studi terdahulu berarti kita perlu mengumpulkan gitu ya, laporan-laporan dari peneliti yang telah berlalu ya, peneliti sebelum kita, siapa saja yang telah meneliti tentang ini, kumpulkan semua, tergantung isu apa yang kita teliti gitu ya. Semua kumpulkan, literatur review gitu ya. Masing-masing kampus bisa berbeda, dan antara skripsi, tesis, dan disertasi itu juga berbeda jumlahnya gitu ya. Dan disertasi itu juga bisa berbeda-beda, ada yang 40, 50, 80 gitu ya, 20 kalau ada mungkin ya. Itu berbeda-beda. Karena itu nah, kita perlu pilah-pilah juga yang paling relevan gitu ya. Itu untuk menunjukkan sejauh mana studi ini ya, isu yang kita teliti ini telah dilakukan kajian. Nah, sehingga tidak mengulang dan kita menghasilkan atau melakukan studi yang belum dilakukan, sehingga hasilnya nanti bisa ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi itu. Kemudian bab 2 juga tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka atau kajian teori ya. Untuk menyusun ini, literatur atau referensi yang diperlukan adalah buku-buku induk gitu ya. Misalnya kita ingin menggunakan teori maqasidus syariah, Jasir Auda. Berarti referensi yang kita perlukan adalah buku-buku tentang maqasid yang ditulis oleh Jasir Auda gitu ya. Adapun selebihnya itu melengkapi saja. Tapi yang paling pokok adalah itu. Atau mungkin maqasidus syariah Al-Is Ibnu Abi Salam misalnya, berarti buku-buku yang ditulis oleh Al-Is ya, kita kumpulkan. Adapun itu yang pokok, adapun selebihnya itu penunjang saja. Itu. Kemudian bab metodologi, bab 3, bab metodologi ya. Berarti referensi yang kita perlukan adalah buku-buku tentang metodologi ya, metodologi umum ya. Yang pertama. Kemudian hal-hal yang sifatnya spesifik, misalnya kita menggunakan pendekatan fenomenologi, berarti ya buku-buku tentang fenomenologi gitu ya. Jadi ini tidak banyak teori ya, intinya ini kan cara saja bagaimana kita melakukan penelitian itu. Nah itu kan tidak perlu banyak referensi ya, gitu ya. Kemudian bab 4 ya, bab 4 itu adalah hasil penelitian dan analisis ya, atau pembahasan.
Hasil penelitian berarti data-data yang kita perlukan ya tergantung penelitian kita. Kalau penelitian kita adalah penelitian empiris, berarti data-data yang diperlukan adalah data-data empiris. Bisa observasi, bisa hasil observasi ya, bisa hasil interview, kuesioner dan semacamnya. Itu kita siapkan dulu, baru kita menulis ya. Kalau riset kita adalah riset normatif, berarti data-data yang kita perlukan adalah data-data yang sifatnya normatif, perundang-undangan, dokumen, gitu ya, undang-undang dan turunannya, bisa putusan pengadilan ya, kalau kita meneliti putusan ya, putusan Mahkamah Konstitusi misalnya ya, kalau kita meneliti tentang itu. Nah kemudian analisis, analisis itu pada umumnya menggunakan kerangka teori ya, berarti ya kita balik lagi ke referensi yang sifatnya induk tadi ya, teori kita gunakan untuk membaca hasil gitu ya, membaca hasil. Nah kemudian kesimpulan ya, atau penutup ya, penutup itu salah satunya kesimpulan. Untuk kesimpulan kita tidak perlu ini ya, tidak perlu menggunakan referensi ya, kita hanya menyimpulkan saja. Nah barangkali itu teman-teman sekalian, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.